anggota baru. Maaf, ini memang bintangnya satu-satunya di dunia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewers, para sahabat semua dimanapun para sahabat semua berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan daripada Rabbul Alamin, wajah dari segala jalan semesta itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus sia-sia dari para viewers, para sahabat semua dengan bacaan-bacaan sholawat, kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu para viewers, para sahabat semua. Yang seperti para viewers, para sahabat semua tahu, kali ini saya sedang berada di lokasi pemakaman atau apa ini? Makom ya, Makom Mbah Jagopati. Kita malam ini akan mengenal lebih dekat siapa Mbah Jagopati bersama Gus siapa? Abidin. Gus Abidin, putra dari Kiai Haji Imam Suyuti ya. Ya, jadi seperti itu para viewers, para sahabat semua. Untuk itu sebelum saya tanya-tanya kepada beliau yang ada di sini, alangkah baiknya kalian support dulu dengan cara subscribe, like, share, dan komen channel Anang Spiritual Official dan juga channel Gus Mahfud Degen, yang semoga aja nanti kita akan membuat video-video edukasi kepada publik seperti itu. Jadi gini Gus, nah yang ingin saya tanyakan kepada Gus Abidin ya, Iya. Gus Abidin, mengenai makom Mbah Jagopati ini kebanyakan banyak orang yang nggak tahu, ya kan? Iya. Makam Mbah Jagopati ini. Jadi nggak apa-apa dipublikasikan Gus ya. Boleh. Jadi yang pertama kali yang saya ingin tanyakan kepada Gus Abidin, awal penemuan makom ini tahun berapa Gus? Sekitar tahun 1965. 1965. Yaitu bertepatan dengan zamannya Gestapo. Kalau orang-orang dulu mengatakan apa itu Gestapo adalah gerakan G30 SPKI. Ya. Berarti itu Gus ya, apa namanya, barengan sama itu, sama Iya. zaman gerakan 30 Iya, SPKI. itu ketemunya makam ini. Tapi kalau makam ini adanya itu sudah sebelumnya kan. Itu zaman Wali Songo. Zaman Wali Songo. Iya. Gitu. Terus sebenarnya Mbah Jagopati itu siapa Gus? Mbah Jagopati itu adalah Panglima Besar Wali Songo yang ditugaskan di Jawa Timur, sisih timur Kiamber. Nah, artinya seperti itu. Makanya ada di Malang, yaitu bertepatan di Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Jatisari, Tajinan, Kabupaten Malang. Assalamualaikum. Enten apa? Lanjut nyambut gelas seperti itu. Di sini banyak cek acara. Dan mereka dan sedihlah. Ya, saya lanjutkan para bos, para sahabat semua. Ini kan ngobrol-ngobrol nyantai Gus ya. Ya, Ngobrol-ngobrol nyantai aja. Terus ini
Ini penemunya kan Kiai Haji Imam Suyuti. Iya. Itu dari apanya Gus Abidin Iya. Itu kok bisa menemukan itu gimana? Dapat apa gitu? Ya, saya mohon tak cerita sedikit ya, mungkin jadi pelajaran kula lan panjenengan sedaya. Sekitar tahun 965 niku ada seorang pemuda namanya Imam Suyuti, asal dari Jambiarjo tapi menikah di Jatisari. Beliau sering lintang di sini. Ini kan gunung, dikatakan gunung gelap. Kenapa kok gunung gelap? Di sini pegunungan. Nah, angker juga banyak hewan-hewan liar seperti itu. Nah, setelah itu ada orang mencari kayu bakar, mencari apapun yang ada di sini. Kalau tidak kuat, beliaunya bisa jatuh sakit. Akan tetapi beliaunya Imam Suyuti ini sebetulnya berteduh di sini. Nah, di sini pas di makam Mbah Jagopati itu selalu bersih. Setiap ada dedaunan, kotoran, ranting-ranting itu menyisir minggir, tidak nyampe jatuh ke tengah makam itu. Beliaunya heran. Kenapa kok heran? Karena pas di makam itu selalu bersih. Kalau hujan tidak kehujanan, selalu tertata bagus. Rumput pun ditanam seperti ada yang menanam, selalu bagus. Beliaunya heran. Nah, setelah heran ditirakati dan diriatoi. Kalau orang-orang kuno seperti itu. Akhirnya mengajak saudara-saudaranya, teman-temannya, dan bahkan jamaahnya, jamaah tahlil itu dijak membersihkan di sekitar pegunungan ini. Nah, setelah bersih, baru bisa berkomunikasi dengan melalui mandal. Kalau mandal bahasa Arabnya man itu uwong, dalah kang tutuhno. Cara bahasa Jawanya seperti itu. Tapi dengan cara apa? Mungkin bisa bertanya kepada pelaku menika Imam Suyuti, beliau seperti itu. Nah, sekarang sudah umur 100 lebih beliaunya. Nah, bisa dikatakan Mbah Imam Suyuti seperti itu. Tapi tasih diparingi pingaringan sehat ya. Alhamdulillah diparing kesehatan, masih bisa berpikir dengan jernih, bisa mengaji Al-Quran masih bisa, masih mengingat apapun masih bisa, alhamdulillah. Terus lagi Gus, kira-kira tahun berapa nih Bu Mbah Jagopati wafatnya? Kalau saya kan banyak para bos, para sahabat semua yang ingin tahu. Sebenarnya saya ingin mengenal lebih dalam mengenai Mbah Jagopati. Iya. Kalau dimakamkan itu ada versi, banyak versi ya, banyak versi. Nanti akan saya carikan, itu sudah ada. Tapi di sini dalam buku sejarah ini tidak saya cantumkan, saya masih lupa. Nah, saya teruskan tadi terusnya. Kenapa kok tahu di sini makamnya Mbah Jagopati? Itu semuanya ulama-ulama dulu gak percaya kalau di sini ini makam. Nah, kenapa? Ada yang mengatakan wong urip kok iso omong-omong nganti wong mati. Itu katanya musyrik dulu. Nah, setelah itu mentashehakan kepada Mbah Yai Hamid Pasuruan, Mbah Sahlan Kriyan, Yai Mustafa Lekok Pasuruan, itu.
ditasihkan ke sana. Nah, yang ke sana satu Kaji Abdurrahman Bululawang Minu, dua Haji Abu Bakar Bendo, ketiga Haji Yusuf Jambiharjo. Beliau yang sowan dumateng Mbah Yai Hamid Pasuruan. Masih jauh, beliaunya itu 3 orang tadi itu sudah dipanggil. Ayo kini, iki kok rupane saja perlu ono uang mahlang rene. Ayo, sebetulnya di dalamnya beliau itu banyak tamu, tapi orang 3 ini kok didahulukan. Beliau orang 3 ini heran. Setelah itu masuklah beliaunya. Ono apa kok saja perlu? Ngapunten Yai, di sana itu ada makam dibersihkan. Akan tetapi banyak orang yang tidak percaya. Nah, langsung mawon Mbah Yai Hamid nyongklok, artinya mendebat. Yang kamu bawa itu apa? Orang 3 ini membawa bungkusan dari sini lemah, tanah dari sini dibungkus, diparingaken dumateng Mbah Yai Hamid. Setelah itu Mbah Yai Hamid berbicara dengan tanah itu di kamar. Nah, setelah itu beliau keluar, ya wis terusno. Wong iki ya eruh ambek aku ya eruh ambek Mbah Jagopati. Tapi belum mau mengatakan dia itu siapa, belum. Wong iki eruh ambek aku. Terusno rijikono. Tapi lek tak ceritakno, iki mek wong telu, nanti gak kuat kamu mengatakan kepada jamaah yang di sana. Tur itu bukan bagian saya. Nah, itu bagian besan saya, Yai Mustafa Lekok Pasuruan. Nah, akhirnya orang 3 ini tidak ke Yai Mustafa, ke Mbah Sahlan Kriyan. Mbah Sahlan Kriyan pun juga sama dengan Mbah Yai Hamid, mengatakan yang bisa menceritakan, yang pas menceritakan itu Yai Mustafa Lekok Pasuruan. Akhirnya orang 3 ini ke dalam pun Mbah Yai Mustafa Lekok Pasuruan. Mbah Yai Mustafa Lekok Pasuruan mengatakan, kalau saya ceritakan di sini yang datang cuma orang 3, itu gak kuat. Nanti ke sana mengatakan kurang soheh. Akhirnya mengatakan beliau, nanti 1 bulan saya akan diundang di An-Nur Bululawang. Nah, setelah selang 1 bulan, niku Yai Mustafa rawuh wonten mriku acara rutinan dan pengajian. Setelah pengajian ditagih dengan jamaah ini, beliau mengatakan, menceritakan sejarah-sejarah yang ada di sini, bahwa di sini ini makamnya Mbah Jagopati Syekh Mahmud Yusuf. Bahkan ada dan runtutan sejarah penelusurannya beliau dan diabadikan. Nah, seperti itu, dan disaksikan oleh ulama sak Kabupaten Malang, termasuk Yai Satar Gondalegi, Yai Amin Kepanjen, Habib Abdullah Darul Hadis, Yai Nahrawi Thohir Singosari, Yai Anwar Nur Bululawang, Ustadz Asari, Ustadz Jainullah, seperti itu. Ya, kalau melihat seperti itu, dawuhnya Kanjeng Nabi, takriful wali ilal wali, yang tahu wali itu sama wali. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, mungkinkah tempat ini nanti atau makam ini nanti dibuka untuk peziarah umum?
Iya, dibuka dengan Bendera umum. bendera umum. Akhirnya buka sampai sekarang ini. Nah, beliau dawuh Yai Mustafa, semuanya ulama itu disuruh untuk mekholi setiap tahun ila yaumil qiyamah. Seperti itu. Soalnya Setiap tanggal 1 Suro. setiap tanggal 1 Suro. Ya, setiap tanggal. Itu sudah jalan sudah tanggal 1 Suro itu. Sudah ngampe sekarang. Nah, ngampe kemarin itu acara pandemi juga mesti kholi. Mungkin ada amalan-amalan Bu, untuk para bos, amalan agar seperti apa gitu dari Gus Abidin. Amalan yang perlu mungkin kalau kesukaannya Mbah Jagopati atau Syekh Mahmud Yusuf itu adalah Al-Quran. Ya, kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran, berkahnya sangat banyak sekali. Akan tetapi mungkin kalau kita tidak, paling nggak bisa baca Qul atau Fatihah. Dan di situ diceritakan amalan siapa yang membaca Qul atau surat Al-Ikhlas 3 kali, kalau ikhlas sama dengan membaca Al-Quran. Ya, cukup. Makanya seandainya nanti susunannya apa yang diceritakan dengan didawakan dengan Yai Mustafa ada, nanti ada di sana, bisa difoto pada tanggal berapa diceritakan. Nah, ini saya bacakan sedikit saja. Pada tanggal 20 Agustus tahun 1967, Mbah Yai Mustafa Lekok Pasuruan berkata dawuh di dalemipun Yai Anwar Nur Bululawang. Anur masih belum ada Anur 1, Anur 2, Anur 3, cuma Anur mawon. Mengenai susunan kewalian yang ada di tanah air. Nah, seperti itu. Sebetulnya Wali Songo itu adalah organisasi. Nah, seperti itu. Yang 3 di Jawa Barat, 3 di Jawa Tengah, 3 di Jawa Timur. Akan tetapi makomnya yang terbanyak ada di Jawa Timur, bahkan di Jawa Barat cuma 1. Sudah seperti itu, Mangga. Bisa disambung lagi. Bisa disambung lagi nanti Gus ya. Ya. Jadi seperti itu para bos, para sahabat semua, semoga malam hari ini kita membuat video senantiasa bisa mengedukasi, mengasih pembelajaran untuk para bos, para sahabat semua. Dan tempat ini dibuka untuk umum bagi para bos, para sahabat semua yang melihat video ini, silakan aja datang ke sini. Alamatnya di mana, Gus? Di Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Jadi kalau ingin berziarah ke sini, Riyadhah ke sini, enggak apa-apa. Gitu guys ya. Nggih, monggo. Jadi seperti itu. Habis ini kita akan melangsungkan pelaksanaan yang selanjutnya apa, Bos? Nah, habis ini Ke makam, kita melihat makam, ziarah ke makam. Tapi yang penting nih catatan bagi semua yang melihat video ini, kalau di makam manapun, kalau ada juru kuncinya, ada tulisan juru kunci, mohon didahulukan. Kenapa? Pertanyaan mungkin seperti itu. Jawabnya, kalau sudah kuncinya kita pegang, kita akan terbuka. Kalau sudah terbuka, insya Allah apa yang kita tuju akan mudah dikabulkan. Seperti itu. ini juga sekaligus izin, Gus ya. Nggih, monggo. Jadi seperti itu para bos, para sahabat semua, terus tetap ikuti channel Anak Musik Official dan juga Gus Mahfud. Kita sudah dulu, Mas.